Selamat malam Sobat Binar semuanya, bertemu lagi bersama saya dan tentunya berbinar Insightful Indonesia di acara berarti Berbinar Here's to You yang merupakan sebuah acara free class gitu ya, atau free talk show buat teman-teman semuanya yang mau ngobrol-ngobrol bersama psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia. Dan tentunya Berbinar Insightful Indonesia ini buat kalian yang barusan bergabung atau kemudian lewat di FYP kalian, atau mungkin kalian tahu dari teman kalian, di-share, repost, dan segala macam. Berbinar Insightful Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan perseroan terbatas PT gitu ya, dan kami punya brand dengan nama @berbinar.in. Kami punya berbagai macam layanan, salah satunya adalah layanan untuk konseling bersama psikolog, konseling bersama konselor sebaya, dan tes psikologi, serta berbagai macam konsultan gitu ya, yang dalam rangka untuk bisa membantu manajemen perusahaan yang kalian bangun gitu kan. Dan tentunya kami juga punya berbagai macam merchandise yang bisa kalian cek langsung di Tokopedia-nya @berbinar.in. Dan kami juga punya kelas gitu ya, seperti ini, ada berbagai macam webinar, ada berbagai macam kelas yang sifatnya versi murah sampai yang berbayar, dan berbagai macam produk yang kami tawarkan kalian bisa cek langsung di website kami di @berbinar.in. Di website kami di www.berbinar.in. Dan kalian juga bisa kepoin gitu ya, apa saja sih sebenarnya yang kami bawa dalam platform kami. Kami juga punya berbagai konten menarik yang bisa kalian tonton, salah satunya di TikTok di Berbinar Insightful Indonesia di @berbinar.in. Ada juga Instagramnya di @berbinar.in juga. Kami juga punya X gitu ya, yang kami juga punya acara semacam ini via Space di X setiap hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga acara ini nggak cuma hari ini aja, tapi juga merupakan acara yang rutin setiap minggunya, setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat gitu. Jadi kalau Sabtu kalian bisa tonton atau dengerin di X, kalau hari Minggu kalian bisa tonton langsung dari live TikToknya @berbinar.in. Dan acara ini juga kalau misalkan kalian kelewatan, atau acara yang di X kalian kelewatan, kalian juga bisa tonton atau dengerin di platform lainnya gitu ya, yang Berbinar juga sudah share rekamannya di sana. Kalau kalian mau nonton X space-nya Berbinar gitu ya, rekamannya bisa kalian saksikan di X langsung, ataupun juga bisa di Spotify-nya Berbinar, di Berbinar Insightful Indonesia. Dan juga kalau versi rekaman dari acara hari ini dari live TikTok-nya Berbinar, kalian bisa saksikan di YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Jadi Berbinar punya berbagai macam produk gitu ya, mulai dari konten, sosial media, kemudian kami juga punya merchandise, kami juga punya layanan psikologi seperti konseling dan tes psikologi, bahkan juga kami juga punya kelas yang harapannya bisa membawa tagline dari Berbinar untuk bisa memfasilitasi kalian, karena kami punya tagline selalu ada buat kamu, kayak gitulah. Hari ini bersama saya psikolog dari Berbinar Insightful Indonesia, sekaligus juga owner dan CEO serta direktur dari Berbinar Insightful Indonesia. Saya Dani Sanjar Vensia, SPSI MPSI Psikolog. Tentunya bisa kalian panggil dengan Dani. Kalian kalau nanti mau tanya-tanya dalam acara ini, kalian bisa langsung komen gitu, langsung chat aja di live komen di live TikTok pada malam hari ini. Tanya aja di sana langsung. Atau juga bisa minta request buat open mic gitu ya, sehingga saya bisa kasih akses buat kalian bisa tanya langsung via suara. Dan tentunya di sini kita punya rules gitu ya, karena di sini kita adalah layanan psikologi, pastinya kita di sini tidak ingin untuk memaparkan identitas siapapun yang lagi kita bahas sekarang. Jadi kalau kalian mau membahas orang lain, kalian bisa tanpa menyebutkan nama, atau juga bisa pakai inisial, karena kita di sini ingin menginspirasi semua orang tanpa harus menceritakan aib dari orang lain. Tapi jika kalian punya problem atau masalah yang kurang lebih mirip, harapannya bisa jadi inspirasi buat kalian, jadi solusi yang terbaik, kayak gitu. Oke, kita mulai langsung aja cara live TikTok pada malam hari ini, karena kita di sini nggak lama, jadi cuma 30 menit sampai jam 20.30 aja. Jadi manfaatin sebaik-baiknya, langsung cepet-cepetan buat nanya. Kalau nggak sempet dijawab hari ini, nggak usah kecewa, karena kita akan jawab lagi di episode yang berikutnya minggu depan. Dan dengan cara kalian juga chat juga dengan cara yang sama, tanyain juga pertanyaan yang kalian belum sempat dijawab di hari ini gitu. Saya sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Kak Liza, ada Kak Yogi,
ada Kak Car Washing Body, ada Kak Golda Safira, ada Kak Acel, ada Bang Dip, ada Ra, ada Limaca, ada Sevi, ada 2328, Sang Pemimpi, dan Ardelia. Di sini di awal-awal banget udah banyak yang nge-like, makasih banyak. Di sini ada Messi, selamat malam, ada Kak Liza udah nge-like banyak banget, makasih banyak. Ada Kak Yogi, ada 2328 yang dia bergabung dari invitation ya. Terima kasih, selamat malam. Dan selamat malam juga untuk Kak Liza sudah menyapa di malam hari ini. Dan juga ada Kak Golda Safira, terima kasih sudah memberikan like. Juga ada Kak EF gitu kan, dan udah dibantu juga oleh Kak Golda Safira buat nge-repost. Makasih juga buat Kak Acel atas like-nya. Dan Kak Bang Dip yang udah gabung dari link invitation ya, terima kasih banyak udah mau bergabung. Lalu makasih juga buat like-nya dari Bang Dip. Juga ada bantuan buat nge-repost acara malam hari ini. Dan Kak Car Washing Body yang juga udah ngasih like gitu kan. Kak Messi juga selamat malam udah ngasih like juga. Ada Kak Necia, terima kasih sudah bergabung dan nyaksiin acara malam hari ini. Ada Kak BBEEE gitu ya, saya nggak tahu gimana cara spellingnya. Selamat malam juga. Kak Liza minta buat ini, sebelum saya kasih akses open mic buat Kak Liza, saya mau sapa-sapa dulu ya. Jadi ada Kak Bubuti punya 3 gitu ya, terus malah sudah ngasih like. Ada Kak Rere juga. Selamat malam Kak Dani. Suara aku kedengeran nggak Mas? Oke baik. Mas Dani, selamat malam. Aku mau tanya. Aku mau ngetik sih seharusnya tapi pertanyaannya nggak cukup. Jadi aku tuh mau tanya. Jadi aku tuh pernah ada di situasi baru-baru ini sih sebenarnya, dimana aku tuh lagi apa? Lagi ada di situasi dimana aku tuh eh, apa ya? Ibaratnya tuh membicarakan orang lain, bukan bukan akunya sih, maksudnya teman-temanku membicarakan orang lain tapi aku tuh nggak ikut-ikutan dan aku ngerasa hal itu tuh bikin aku nggak nyaman gitu. Nah, kira-kira apa reaksi yang harus kita lakukan ketika berada di situasi tersebut? Maksudnya kalau misalkan mau mau nyelak juga kan nggak enak ya, maksudnya kita kan anak baru gitu. Itu sih Mas. Jadi mohon maaf ya, di tengah kita lagi menyapa teman-teman semuanya, kita langsung dikasih pertanyaan sama Kak Lisa. Jadi langsung coba kita bahas gitu ya. Dan kalau kita ngomong tentang perilaku manusia gitu ya, secara psikologis, pasti kita akan berhadapan dengan beraneka ragam variasi perilaku dari setiap orang gitu kan. Karena setiap perilaku yang mungkin kita ada istilahnya dalam Kamus Bahasa Indonesia gitu, kalau kita ngomong istilah perilaku sombong gitu aja, antar satu orang dengan orang yang lainnya, satu kata itu, kata sombong itu diekspresikan bentuknya dan outputnya itu beraneka ragam untuk setiap manusia gitu kan. Jadi kalau ngomong tentang perilaku manusia, secara psikologis pasti kita harus pahami dulu bahwa setiap orang pasti punya ciri khasnya masing-masing dan karakteristiknya pasti berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi itu perlu dipahami dulu. Nah, dalam apa yang sedang ditanyakan oleh Kak Lisa, tentunya pasti kita harus belajar bahwa apa yang ada di dalam pikiran manusia, orang lain terutama, itu tidak akan pernah kita bisa tebak dengan akurat 100%. Bahkan psikolog pun belum tentu bisa menebaknya secara akurat 100%. Namun kita bisa mendekati ke arah yang lebih akurat. Artinya bahwa daripada tidak dekat sama sekali, lebih baik kita mencoba untuk meraih yang akurasi yang semakin dekat gitu ya, persentasenya. Meskipun nggak bisa 100%, setidaknya 90% atau 92%, 90% dan seterusnya kayak gitu. Caranya bagaimana? Pastinya kita harus gitu mencoba untuk mengenali seseorang terlebih dahulu. Artinya bagaimana cara berpikir orang lain, keputusan yang diambil, dan apa-apa saja perilaku yang akhirnya ditampilkan, ditunjukkan, itu pasti semuanya mengandung sebuah alasan gitu kan. Ada latar belakang pemicu sebuah perilaku itu ditampilkan atau keputusan itu dibuat gitu ya. Dan pastinya kalau kita ngomong tentang hal-hal seperti itu, faktor pemicunya itu beraneka ragam.
dan apa yang mungkin ditampilkan oleh orang lain itu dengan alasan yang kita tidak pernah bisa tebak gitu kan, karena itu berasal dari pikiran dari orang tersebut gitu ya. Maka artinya kita juga harus paham bahwa peluang faktor pemicu sangat banyak sekali gitu kan, dan karena faktor pemicu yang sangat besar dan variatif sekali peluangnya gitu ya, maka apa yang kita pikirkan pun bisa jadi adalah sesuatu yang kurang pas gitu. Itu kita harus pahami terlebih dahulu gitu kan, karena apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang sifat subjektif, kecuali dari apa yang kita pikirkan secara subjektif itu kemudian kita coba untuk perdekat atau semakin perbaiki akurasinya, semakin valid, kita semakin validasi gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mencoba menanyakan itu kepada orang lain yang juga punya concern di bidang yang sama. Maksudnya, kalau kita tahu ada orang lain yang juga punya kedekatan yang sama dengan orang yang sedang kita nilai perilakunya, maka kita perlu untuk mencoba berdiskusi dengan dia. Apakah statement, cara berpikir, penilaian kita itu apakah sama antara kita dengan orang tersebut, setidaknya dengan satu orang yang lain. Maksudnya adalah untuk memastikan apakah ada gap, ada jenjang, ada jarak antara cara kita menilai seseorang dengan orang lain dalam menilai seseorang gitu kan. Dan karena kita menilai orang yang sama, harapannya kita bisa tahu kira-kira apakah yang kita pikirkan itu benar-benar valid atau akurat gitu kan. Dan tujuannya apa? Tujuannya pasti untuk memastikan bahwa segala apa yang muncul dalam penilaian kita merupakan hal yang memang layak untuk kita nilai tentang orang itu gitu. Kadang kita di titik tertentu karena kita dalam kondisi yang buru-buru, waktu yang sempit, atau bahkan kita dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penilaian secara mendalam dan luas, kita lebih mengutamakan cara berpikir kita. Kita lebih mengutamakan tentang kenyamanan kita dalam menilai seseorang gitu kan. Sedangkan setiap orang berhak untuk dinilai secara objektif. Nah, cara menilai secara objektif itu kadang kita nggak punya waktu buat melakukan itu. Karena sebenarnya itu penting banget untuk memastikan bahwa relasi kita dengan orang tetap terjaga. Gitu loh. Jika memungkinkan, lakukanlah itu. Validasilah itu. Dan jika sudah benar apa yang kalian pikirkan, kalian nilai dengan validasi tersebut, dan ternyata memang sama antara yang kamu pikirkan dengan orang-orang yang lain, bahwa itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, atau juga orang lain juga tidak nyaman dengan apa yang sedang dibahas, menggunjing, gibah, atau segala macam itu gitu ya, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah berusaha untuk ekspresif gitu ya. Ekspresif dalam artian itu adalah lugas dalam menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Bahasa psikologinya adalah asertif gitu kan. Kita sampaikan apa yang menjadi pendapat kita gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita mau menyampaikan suatu pendapat, kita harus siap dengan berbagai respon yang akan muncul, bahwa jangan semuanya kita anggap bahwa kalau kita menyampaikan itu gitu kan, maka semua orang akan menerima dengan baik apa yang kita sampaikan, pendapat kita. Karena bisa jadi akan ada dua sisi mata uang yang berbeda. Ada orang yang setuju dan ada orang yang bahkan tidak setuju gitu kan. Jadi kita juga harus siap dengan kondisi itu. Artinya bahwa kita harus siap bahwa orang akan merespon dengan beraneka ragam. Bisa dengan menyetujui, mengakui, menolak bahkan, atau bahkan marah, atau bahkan tidak suka sama cara kita menyampaikan atau konten yang akan kita sampaikan. Jadi kita harus siap terlebih dahulu. Jadi ketika kita berusaha untuk asertif, maka kita juga harus siap segala resiko yang akan muncul. Karena yang terpenting juga bahwa kita sudah menyampaikan, tapi kita juga harus paham bahwa apa yang kita sampaikan belum tentu akan diterima dengan baik oleh orang lain gitu kan. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengekspresikan rasa ketidaknyamanan atau ketidaksukaan kita terhadap situasi tersebut. Lalu gitu kan, jika memang kamu adalah orang baru dalam lingkungan tersebut dan ini bagian dari proses adaptasimu, proses bagaimana kamu berinteraksi dengan lingkungan, maka letakkanlah semuanya sesuai dengan porsinya gitu kan. Jika memang konteksnya adalah ini adalah personal relationship, hubungan-hubungan yang di luar profesionalitas, maka kita harus letakkan itu sesuai tempatnya gitu. Jika memang kita ada dalam kondisi di kantor, kerja kelompok, atau mungkin hal-hal yang itu menuntut sesuatu yang
beyond personal relationship, maka kita harus letakkan apa yang menjadi prioritas gitu kan. Karena kalau kita sudah ngomong tentang urusan kantor, maka personal feeling segala macam itu yang membuat kita jadi subjektif itu harus kita pisahkan atau kita letakkan sesuai tempatnya, supaya apa yang menjadi pekerjaan kita tetap bisa kita hasilkan output yang terbaik, dan itu sesuai dengan target dari perusahaan gitu. Karena pasti bekerja itu bukan tentang itu gitu ya, tapi bekerja itu tentang bagaimana cara kita bisa memastikan kinerja kita dinilai secara baik oleh perusahaan itu sih. Dan apapun itu pun termasuk kerja kelompok, diskusi dalam kelas dan segala macam, maka ya kita harus fokus pada apa yang menjadi tujuan dari situasi itu gitu ya. Tapi kalau ternyata yang ini dibahas adalah tentang menggunjing orang lain, personal feeling dan segala macam, ya silakan kamu bisa melakukan ekspresi secara asertif apa yang menjadi pendapatmu, lalu kamu bisa menyatakan statementmu bahwa ya memang kalau memang ini tentang membahas itu, kamu boleh banget untuk tidak dalam satu ruang diskusi yang sama gitu. Kamu boleh untuk mengungkapkan bahwa kamu mau ke tempat yang berbeda atau kamu mau duduk di tempat yang berbeda dan segala macam. Itu hak setiap orang menurut saya, karena tidak hanya tentang berpendapat yang itu merupakan suatu independensi, kemerdekaan orang untuk melakukan sesuatu, tapi juga tentang mendengarkan pendapat juga gitu ya, bahwa kita juga berhak untuk memilih apa yang mau kita dengar, kita berhak untuk memilih apa yang mau kita lihat. Bahkan dalam konteks sosial media pun, kalau kamu ingin tidak mendengar atau tidak membaca feeds atau reels seseorang, ya kamu juga tidak wajib untuk menontonnya, kayak tidak wajib juga untuk men-like atau segala macam interaksi yang harus kamu lakukan gitu kan. Bahkan ada ketika kita harus di follow oleh seseorang, kita harus nge-follow back gitu kan, karena memang ada ranah di mana personal experience itu adalah keputusan masing-masing orang. Yang penting adalah apa yang sudah kita putuskan, kita wujudkan dalam sebuah perilaku gitu kan, itu adalah sudah hasil dari pemikiran kita secara matang gitu. Seperti saya bilang tadi di awal, bahwa segala resikonya sudah harus kita siap tanggung. Itu sih, mudah-mudahan bisa menjawab untuk Kak Liza atas jawaban dari pertanyaan tadi gitu. Terima kasih Kak Liza. Saya coba masuk ke yang lainnya gitu ya. Makasih atas jawabannya Mas Dani. Tadi kita belum selesai menyapa orang lainnya gitu ya. Ada Kak si Windy underscore Jonji, ada juga Kak Acel dan Kak Yogi, ada juga Kak banyak sekali di bawah. Mohon maaf, saya baru bisa scrolling sekarang karena sambil menjawab ya teman-teman semuanya. Saya usahakan untuk bisa menyapa semuanya. Selamat malam juga. Ini ada pertanyaan dari Kak Messi. Mas ini cintanya gimana cara menghadapi teman kita yang avoidant? Oke, ini pertanyaan kedua gitu kan. Sambil kita scrolling, coba kita jawab pertanyaan dari Kak Messi. Pasti kalau kita ngomong tentang avoidant, ini yang dimaksud adalah menghindar gitu ya. Coba saya mudah-mudahan ini ada orangnya. Kayaknya udah nggak ada orangnya ya. Nah, saya coba untuk invite open mic ya, untuk bisa memastikan pemahaman kita sama. Mudah-mudahan yang saya pahami tentang avoidance sama dengan apa yang Anda pahami, gitu kan. Avoidance sendiri saya maknai sebagai suatu perilaku yang menghindar gitu ya. Bahwa setiap kita mencoba untuk berinteraksi dengan seseorang, maka orang lain akan mencoba untuk menghindar, pergi, menjauh, mencoba membahas sesuatu yang lain, atau tidak memalingkan wajahnya ke kita gitu, atau tidak menampakkan wajah ke kita. Kita undang dia nggak datang, berbagai macam perilaku semacam itu harapan saya yang dimaksud dengan avoidant gitu kan. Lalu gitu kan, oh ini ada Kak Ardelia. Sebentar ya Kak Ardelia ya, saya jawab dulu punya Kak Messi gitu. Mas ini cintanya, jadi ketika kita berhadapan seperti itu sama seperti ketika kita berhadapan sama orang lain yang punya intensi berbeda, punya keinginan berbeda dengan apa yang kita inginkan gitu kan, maka kita harus cari tahu dulu gitu ya, apakah benar yang dilakukan oleh orang ini adalah benar-benar avoidant gitu kan. Jangan-jangan
ini bukan maksud dia. Dia kebetulan sedang melakukan hal yang lain yang itu kebetulan juga sesuai dengan situasi di mana kita itu ingin bertemu dengan orang itu gitu. Artinya bahwa setiap orang berperilaku tertentu itu dengan tujuan dan latar belakang serta motivasinya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau memang kamu merasa orang yang avoidant, seperti saya bilang tadi, pastikan memang yang kamu rasakan ini juga dilihat oleh orang lain sebagai avoidant gitu kan. Jadi kamu perlu validasi juga gitu. Atau cara paling cepat adalah sebenarnya adalah kita langsung bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan. Yang tadi saya bilang ke Kak Lisa sebagai asertivitas. Sebuah perilaku asertif itu sekarang menjadi sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang gitu ya, karena sekarang kita punya berbagai media untuk bisa mengekspresikan sesuatu tanpa harus bertemu orangnya langsung, atau bahkan beberapa orang juga merasa lebih nyaman dengan menyebutkan orang lain secara anonim. Nah, padahal sebenarnya kalau kita ngomong tentang relasi, interaksi dengan sesama manusia, maka tidak semua orang bisa memahami apa yang kita mau kayak gitu, karena kita juga bukan seorang yang bisa membaca pikiran orang lain, bahkan orang lain juga belum tentu bisa membaca pikiran kita. Sehingga kalau kita ngomong tentang situasi yang dihadapi atau apa yang kita nilai tentang orang lain, maka kita perlu secara langsung memastikan ke orang tersebut apakah memang ada yang salah, apakah memang betul ada yang saya kurang pas dalam berperilaku, berkata-kata, atau mungkin ada sesuatu yang menyebabkan sebenarnya orang ini akhirnya mengambil keputusan untuk tidak berteman lagi dengan kita, menghindar gitu ya. Namun dia tidak secara langsung mampu mengungkapkannya. Nah, maka kita harus pahami juga ada orang-orang tertentu yang kalau nggak kita tanyain, maka orang itu nggak akan bisa berani buat mengungkapkan itu. Jadi kalau dua orang yang sama-sama tidak berani mengungkapkan sesuatu, maka tidak akan pernah selesai permasalahannya. Maka harus ada salah satu pihak yang mulai untuk inisiatif mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Lalu pastikan itu agar apa? Agar tervalidasi apa yang kita nilai dengan kenyataan dari orang itu kenapa berperilaku seperti itu gitu kan. Karena bisa jadi apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang akhirnya diputuskan oleh orang lain untuk menghindari kita gitu kan. Dan ada situasi tertentu juga orang menghindari kita bukan karena orang itu tidak suka, tidak mau berhubungan sama kita. Karena ada situasi juga di mana orang menghindari kita karena berusaha untuk menyelamatkan kita juga gitu kan. Karena gitu kan ada beberapa situasi gitu kan ketika orang akhirnya tidak mau ngobrol dengan kita pun gitu kan, ada pihak lain yang mungkin juga tidak suka gitu kan, atau mungkin ada pihak-pihak ketiga, keempat dan seterusnya yang mungkin tidak nyaman kalau kita cukup dekat sama orang ini kayak gitu. Sehingga ada beberapa benefit yang harusnya kamu dapatkan, ternyata ketika kamu dekat dengan orang yang katamu avoidant, itu akhirnya malah jadi nggak kamu dapatkan benefit-benefit tersebut. Nah, artinya bahwa bisa jadi dalam situasi sebaliknya orang yang avoidant ini malah justru orang yang care sama kamu. Nah, ini ada juga situasi semacam itu. Artinya segala hal yang sangat mungkin terjadi itu peluangnya sangat luas gitu kan. Sehingga perlu untuk kita belajar untuk memahami orang lain dari sudut pandang yang beraneka ragam, sudut pandang 360 derajat. Seperti yang suka saya sering cerita tentang bagaimana cara kita menonton konser gitu ya. Kalau kita nonton konser di depan panggung sama nonton konser di tribun atas yang paling belakang gitu kan, pasti experience-nya akan berbeda. Cara kita memotret artis yang kita fans atau penyanyi yang kita suka, kita gemari gitu ya, itu pasti akan berbeda point of view-nya dengan orang yang duduk di paling belakang gitu kan. Sehingga kalau kita mau memahami penyanyi atau siapapun artis yang ada di depan panggung, maka ya kita harus minta tolong sama orang yang di depan panggung untuk bisa mengirimkan foto dia dari jarak terdekat. Karena itu yang paling valid gitu kan. Karena itu yang paling bisa menggambarkan karakteristik dari penyanyi atau si artis yang kita kagumi itu. Salah satunya contohnya case-nya seperti itu gitu. Jadi harapan saya gitu ya, dengan kita bisa asertif yang saya harap itu dilakukan oleh Kak Messi gitu ya, bahwa kita membuat Kak Messi jadi paham sebenarnya apa yang sebenarnya benar-benar terjadi dengan orang yang kamu anggap sebagai avoidant gitu. Karena dengan seperti itu kamu sudah tidak ada kesalahpahaman lagi, dan harapannya juga mungkin orang jadi lebih terbuka gitu ya tentang situasi yang dihadapi gitu.
Terima kasih buat Kak Messi. So tadi juga kalau ada Kak Ardelia jadi mau ngomong juga silakan banget. Tadi soalnya hilang ya ininya acceptance requestnya gitu ya. Terima kasih juga buat Kak Yogi dan Kak Karusing Badi untuk likes-nya, dan juga udah nge-share juga. Ada Kak Tukang PC naik, selamat bergabung gitu ya. Juga ada siapa ya ini? Ada Kak gambarnya cherry, bintang cherry gitu ya. Terus username-nya Coke Pepsi Orange Juice. Coke Pepsi Orange Juice. Selamat malam juga. Ini ada pertanyaan terakhir ya, kayaknya dia udah 4 minutes to the end of the show gitu ya. Kak Ra, dia bertanya tentang, mau tanya kalau kita sering dan mudah nangis itu gimana? Nangis bisa melepaskan emosi tapi ngerasa jangan gitu. Oke, terima kasih Kak Ra. Mau tanya kalau kita sering dan mudah nangis itu gimana? Oke, jadi yang perlu dilakukan pertama adalah self evaluation gitu ya. Self evaluation itu artinya kamu mencoba menilai apa yang sebenarnya kamu rasakan. Ini perwujudan dari me time sebenarnya, gitu yang sering saya sosialisasikan di berbagai live yang saya lakukan gitu ya. Me time itu bertujuan untuk mengenali diri kita seutuhnya gitu. Kita jadi tahu kita itu siapa, kita jadi tahu tujuan kita apa, kita jadi tahu motif kita melakukan sesuatu itu apa, kita jadi tahu hari ini kita sudah mencapai apa, melakukan apa, kita hari ini sudah bikin sakit hati siapa, kita hari ini belum minta maaf ke siapa, kita hari ini sudah bantu siapa, kita udah hari ini sudah bikin senyum siapa. Me time itu memikirkan hal seperti itu, dan me time tidak harus selalu luar negeri, tidak harus selalu ke pantai, ke gunung, tidak harus selalu dengan berwisata yang mahal-mahal atau shopping yang mahal dan segala macam gitu ya. Tapi me time cukup meluangkan waktu 5 menit, 10 menit gitu kan, untuk diam sejenak, memejamkan mata, berpikir gitu kan, di titik-titik spot-spot yang membuat kamu nyaman, lalu kamu merenung gitu kan, apa yang sebenarnya tentang dirimu itu gitu kan. Salah satunya adalah untuk mengetahui sebenarnya saya ini orang yang seperti apa gitu kan. Nah, karena kenapa me time ini perlu disosialisasikan gitu ya, karena kita ini sudah terlalu sering untuk mencoba melihat orang lain gitu kan, melihat orang lain itu seperti apa, kita bandingkan dengan diri kita follow sosial media seseorang, kita cek, kemudian kita lihat, oh orang ini udah kayak gini, lalu kita sekarang bandingkan, kok saya kok belum seperti itu, kok saya kok gini, kok dia kok bisa gitu, kok saya cuma gini-gini aja dan segala macam. Oh kok dia udah punya handphone ini, kok saya kok belum, kok orang ini kok bisa kaya, kok saya kok nggak kaya, kok orang ini sudah bisa lulus, saya kok belum bisa lulus, segala macam itu kan. Kebiasaan dengan melihat hal yang ada di digital space gitu ya, sosial media gitu kan, Google scrolling, browsing dan segala macam, itu kadang membuat kita out of the boundaries gitu ya, sehingga kita jadi lupa bahwa kita perlu juga untuk self love gitu ya. Kita harus mencintai diri kita juga gitu kan, dengan cara-cara sederhana, salah satunya adalah mengenali diri kita seperti apa gitu kan. Dan jikalau ternyata kamu sudah mencoba itu, ternyata kamu masih belum cukup yakin dengan apa yang kamu evaluasikan tentang dirimu gitu ya, kamu bisa bawa informasi yang sudah kamu gapai atau yang kamu kumpulkan dari proses me time yang kamu lakukan, dengan membahas itu bersama orang yang lebih mengenal kamu lebih dalam gitu kan, sehingga kamu akan dapat point of view baru tentang apa yang kamu rasakan dari proses kamu berdiskusi dengan dirimu itu. Kamu bisa berdiskusi dengan orang lain yang mengenal kamu lebih mendalam. Jika itu masih belum cukup, maka kamu bisa ke profesional yang lebih menguasai bidangnya, salah satu ada psikolog, konselor ataupun psikiater kayak gitu. Lalu gitu kan, biasanya gitu ya, kalau kita ngomong tentang hal-hal yang terkait sama psikologi, maka kayak seperti saya gitu ya, saya akan coba bertanya kepada Kak Ra gitu kan, tentang sebenarnya
pasti ada cerita di balik sesuatu gitu kan. Perilaku yang terjadi sekarang, diri kita yang saat ini itu pasti berawal dari situasi 1 detik sebelumnya, 1 menit sebelumnya, 1 jam sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, 1 hari sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Ada cerita yang membentuk itu hingga kita akhirnya menangis. Sangat, menurut saya gitu ya, secara psikologis sangat tidak mungkin orang tiba-tiba nangis gitu kan. Pasti ada awalannya, ada pemicunya. Dan yang kadang kita ngerasa kok tiba-tiba gitu sebenarnya adalah kita nggak tahu, kita nggak ngerasain, kita nggak sadar kalau ada pemicunya. Padahal sebenarnya pasti ada pemicunya. Yang kadang kita mikir itu tiba-tiba mendadak sekali, kok bisa segala macam itu karena sebenarnya kita tidak terbiasa untuk screening itu, kita tidak biasa untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita rasakan, sehingga kalau tiba-tiba kita nangis maka kita nggak tahu ini penyebabnya apa. Itu yang juga sekarang lagi musim disebut sebagai journaling gitu ya. Kita mungkin harus membiasakan diri untuk menuliskan sesuatu gitu kan, mengetik, entah itu dalam bentuk berbagai macam hal ya, bisa nggak harus dengan tulis tangan. Kamu bisa tulis tangan juga kalau mau juga boleh, kamu mau ngetik juga boleh, kamu pakai voice note, kamu simpen di WhatsApp yang kamu kirim ke diri sendiri itu juga boleh. Berbagai macam cara yang bisa kamu lakukan tergantung karakteristik kamu yang lebih suka yang mana gitu kan. Kamu bisa nulis kalau kamu suka menulis, kamu bisa lakukan semua yang kamu mau. Lalu setelah kamu lakukan journaling itu tujuannya apa? Supaya kamu bisa lakukan tracking gitu kan. Sebenarnya apa yang terjadi sama saya beberapa saat sebelumnya gitu kan, sehingga saya akhirnya menangis. Nah, di sana kan akhirnya kamu muncul semacam analisa gitu ya. Oh mungkin ini gitu ya. Lalu kalau sudah mencoba menemukan itu dan kamu kok merasa sepertinya itu penyebabnya gitu kan, maka kamu bisa untuk belajar menyiapkan apa ya, rencana untuk bisa kamu bisa bangkit dari situasi itu. Jadi kalau ada pemicu kamu nangis, pasti kan ada penyebab yang bentuknya peristiwa atau situasi gitu ya. Dan artinya bahwa ketika kamu tahu itu penyebabnya apa, maka kamu bisa langsung mencoba langsung menghadapi itu gitu. Karena yang kadang membuat kita jadi menumpuk-numpuk masalah adalah karena kita nggak langsung selesaikan permasalahan itu gitu kan. Dan jangan salahkan gitu kan dirimu kalau akhirnya kamu itu menangis gitu kan, atau kamu sedih, atau kamu itu teriak-teriak atau marah gitu. Mungkin ini bagian dari bagaimana kamu mengekspresikan apa yang ada dalam benakmu, apa yang ada dalam pikiranmu gitu kan. Dan itu tidak salah gitu kan. Yang menjadi kurang pas adalah ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang punya point of view berbeda gitu kan. Kadang kita berusaha untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan, tapi kita dihadapkan pada orang-orang yang ngerasa kalau nangis adalah sebuah kelemahan gitu kan. Nah makanya gitu kan kita perlu me time itu tadi gitu ya, untuk meletakkan diri kita di sisi yang mungkin membuat kita jauh lebih nyaman buat mengekspresikan emosi kita gitu. Karena tidak semua orang kadang bersedia menerima situasi nangis itu juga gitu kan. Dan kalau memang kamu punya teman itu jauh lebih baik gitu daripada kamu sendirian menghadapi situasi kamu sedih dan setelah kamu nangis itu tadi, kamu bisa berkumpul bersama temanmu gitu kan, kamu ceritakan, kamu ekspresikan semua dari semua point of view kamu, apa yang kamu rasakan, supaya temanmu juga bisa memahami bahwa nangismu ini ada ceritanya, nangismu itu ada artinya gitu kan. Sehingga itu akhirnya jadi sebuah manfaat buat kamu gitu ya. Jadi artinya bahwa mengekspresikan emosi itu bukan sebuah kelemahan gitu kan. Yang membuat kita menjadi kelihatan lemah adalah sebenarnya adalah ketika kita mengekspresikannya di tempat dan waktu yang salah gitu kan. Kita mengekspresikannya kepada orang yang kurang pas juga gitu kan. Kadang-kadang nangis di depan orang banyak mungkin, atau mungkin nangis di depan orang yang mungkin itu juga tidak punya kesepemahaman gitu ya tentang bahwa nangis itu adalah sebuah bentuk ekspresi emosi gitu. Karena memang masih banyak orang-orang yang menganggap sebagai menangis, sedih, atau orang marah, teriak dan segala macam adalah sebuah kelemahan atau sebuah aib bahkan kayak gitu. Tapi menurut saya
Kalau Kak Ra merasa dan yakin bahwa bentuk nangis yang dilakukan adalah untuk mengekspresikan perasaannya, maka ya lakukan gitu, karena itu bisa mengurangi stresmu, mengurangi rasa penat dalam pikiranmu gitu kan. Lalu supaya itu benar-benar totally helps you gitu ya, totally solve your problem, maka yang harus kamu lakukan adalah jangan cuma nangis, tapi juga berusaha mencari cara untuk mengatasi apa yang membuat kamu nangis, supaya kedepannya kamu menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih tegar. Jadi nggak cuma nangis, tapi juga kamu bisa strong untuk bisa menghadapi semua permasalahan yang kamu hadapi, apalagi permasalahan itu serupa gitu kan. Sehingga kita belajar dari pengalaman masa lalu bahwa ternyata dari pengalaman masa lalu saya mungkin nangis, tapi sekarang saya harus bangkit dan menghadapi itu dengan tegar kayak gitu. Itu yang harus jadi motivasi kamu untuk kedepannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Kak Ra. Dan itu jadi pertanyaan terakhir buat kita pada malam hari ini. Dan ini ada ekspresi atau komentar ya dari Kak Karlo Simboli. Terima kasih untuk kepada Kak Ra ya. Lalu juga ada, terima kasih juga udah like juga masih Kak Ardelia. Jadi kalau tadi belum sempat buat beraktivitas bersama saya buat ngobrol, boleh ditanyakan lagi di episode selanjutnya buat Kak Ardelia. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-like. Ada Kak Limaca, ada Kak Jess. Selamat bergabung, terima kasih gitu ya. Dan ada juga Kak Takoyaki, selamat malam. Ada Kak Mei Mei, selamat bergabung juga. Ada Kak Casey with the duck. Kak Hu, tanda tanya. Ada Kak Rin, N-nya 3. Selamat malam, selamat bergabung. Ada Kak Eka. Ada Kak Din, selamat malam juga. Ada Kak Nanda, sudah bergabung dan memberikan like, terima kasih. Ada Kak Anis Mujahida, selamat malam. Ada Kak siapa lagi ini? Banyak banget ternyata di bawah. Ada Kak siapa ini? Ada Kak Bima Abi Muslim. Wah, ini langka sekali ada Kak Bima Abi Muslim. Ini salah satu staff di Berbinar Cycle Indonesia dulu ya, terima kasih. Ada Kak Kak Messi tanya, jadi coba untuk diobrolin ya Mas, sebenarnya udah sering tapi diulang-ulang terus. Nah ini yang apa ya, kalau Kak Messi masih bergabung ya, mudah-mudahan bisa mendengarkan ya. Jadi sedikit saya lanjutkan ya supaya lebih tenang Kak Messi-nya gitu ya. Jadi kalau kita berhadapan pada situasi yang kita tahu itu memicu kita kecewa atau sedih gitu ya. Jadi jangan sampai kamu untuk jatuh terjerembab di tempat yang sama gitu. Artinya bahwa itu saya bilang tadi gitu ya, me time itu untuk mengevaluasi proses-proses yang sudah kamu lalui sebelumnya. Jadi ketika kamu tahu ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, sedih, marah, nangis, dan itu berdampak negatif ya, sekali lagi saya harus garis bawahi, berdampak negatif buat kamu, artinya bahwa relasi itu yang sering kita istilahkan sebagai toxic relationship. Jadi kalau sudah diulang-ulang terus gitu kan, itu sesuatu yang membuat kamu kecewa, maka ya kamu harus mulai berani untuk speak up, membuat sebuah statement bahwa kamu harus menyelesaikan hubungan itu. Menyelesaikan dalam artian tidak berhadapan dengan orang yang sama agar kedepannya kamu tidak terus-terusan menangis. Karena tujuan dari menangis itu adalah mengekspresikan emosi. Dan menangis itu perlu energi, tapi kalau kamu habiskan seluruh energimu untuk menangis dengan penyebab yang sama terus, artinya kamu nggak belajar, dan kamu sudah tahu sebenarnya penyebab permasalahan itu, tapi kamu berhadapan pada situasi yang sama terus-menerus secara siklis gitu ya. Sehingga kamu harus belajar untuk berani untuk mengambil sebuah sikap gitu ya. Jangan sampai rasa sakitmu itu terjadi di tempat yang sama, disebabkan oleh hal yang sama, tanpa kamu belajar bahwa harus kamu bangkit dari situ gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, karena toxic relationship itu sangat halus mainnya gitu ya, nggak terasa gitu kan, tapi lama-lama akan sakit dan menusuk gitu ya. Jadi kalau nggak mulai dari sekarang, maka sakitnya akan makin sakit, lukanya akan semakin besar,
alat buat nusuknya juga semakin kejam gitu ya. Jadi kalau kamu nggak segera membuat sebuah keputusan, maka yang rugi adalah kita semua yang menjadi bagian korban dari toxic relationship tersebut. Gitu. Terima kasih buat Justin Thornsby. Wah, ini ada orang luar negeri. Selamat bergabung. Ada Kak Fahrizal. Wah, selamat malam Kak Fahrizal. Ada Kak Ashifa, selamat malam, selamat bergabung. Ada Kak Feraya, ada Kak Sevi, ada Kak Loli Skirt, ada Kak Kinanti, makasih sudah nge-like. Ada Kak Mega Undercor, ada Kak Catocing, how to spell it. Kak Amigdala, wah, penyuka dunia faal dan otak. Amigdala. Selamat malam juga untuk Kak Nat. Selamat malam juga Kak Agustono. Sudah, makasih juga buat Kak Liza dan Kak Seri udah nge-like untuk acara malam hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung, terlepas dari kalian itu followers dari @berbinar.in atau bukan, terlepas dari kalian adalah sobat binar atau bukan. Harapannya adalah acara pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jawaban-jawaban yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari pertanyaan-pertanyaan Kak Liza, ada Kak Ra, ada Kak siapa tadi ya, aku lupa, ada yang pertanyaan nomor 2 tadi. Mudah-mudahan semua bisa menyalurkan jawaban yang mungkin buat kalian semua punya kondisi yang kurang lebih sama. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam, selamat istirahat. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.